Para tamu membicarakan Siti. Yuni menyebutnya pengemis yang salah masuk. Pak Tomo berseloroh. Mungkin dia mau minta sedekah setelah pembacaan. Aku bangun sebelum azan subuh berkumandang dari masjid kecil di ujung desa. Udara dingin khas pagi di lereng Gunung Wilis menyusup lewat celah-celah dinding anyaman bambu. Aku duduk pelan di tikar lusuh yang sudah berubah warna dari putih menjadi kekuningan, usap-usap lututku yang pegal. 78 tahun bukan usia yang muda, terutama bagi seorang yang sepanjang hidupnya berjalan kaki, menapaki jalan setapak antara sawah dan hutan. Tapi aku bersyukur, masih bisa bernapas. Masih bisa mendengar suara ayam berkokok. Masih bisa merasakan embun pagi yang membasahi tanah di depan rumah. Namaku Siti binti Ahmad. Dulu, waktu muda, orang-orang memanggilku Mbak Siti, bidan desa yang selalu siap sedia menolong ibu-ibu melahirkan, bahkan kalau hujan deras dan jalan becek. Sekarang, aku hanya nenek tua yang tinggal sendirian di rumah kecil di desa Jatirejo, Nganjuk. Suamiku, Pak Joko, sudah pulang ke Rahmatullah 10 tahun lalu. Anak-anakku, mereka sudah menyebar, 2 di Jakarta, 1 di Surabaya, tapi jarang datang. Hidup kota, katanya, sibuk. Aku mengerti. Aku tak menyalahkan, aku bukan orang kaya. Tidak pernah. Rumahku hanya terdiri dari 2 kamar dan dapur beralas tanah. Listrik kadang mati kalau hujan deras. Tapi aku punya hal yang lebih berharga, ketenangan, dan rasa hormat dari warga desa. Mereka tahu, meski aku tak punya banyak harta, aku tak pernah menolak menolong. Kalau ada yang sakit, aku bantu dengan ramuan daun sirih, jahe, atau kunyit. Kalau ada yang butuh nasihat, aku dengarkan. Kadang, aku merasa, inilah balasan dari Tuhan atas semua yang pernah kulakukan dulu. Termasuk pada malam yang tak pernah kulupakan itu. Malam ketika aku menemukan seorang lelaki terluka parah di tengah hutan, darah mengucur dari kepalanya, napasnya tersengal-sengal. Tapi pagi ini, bukan kenangan itu yang membuatku sulit tidur. Aku bangun lebih awal karena ada sesuatu yang berbeda. Ada surat. Surat dari kantor notaris di Surabaya. Aku membacanya berulang kali, meski kacamataku sudah kabur dan tanganku gemetar. Kepada Yit, Ibu Siti binti Ahmad, dengan hormat kami mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri pembacaan surat wasiat almarhum Anwar Sanjaya pada hari Senin, 12 Agustus 2025, pukul 10 WIB, di kantor notaris Mahendra & Rekan, Gedung Mahkota Surabaya, lantai 12, Jalan Diponegoro nomor 58, Anwar Sanjaya. Nama yang sudah lama tak kudengar. Lelaki muda yang dulu kulihat hampir mati di tengah hutan. Yang kusembuhkan dengan ramuan daun tembakau dan daun sirih. Yang kuberi nasi hangat dan tempat tidur di gubuk kecilku selama 3 hari. Yang kemudian pergi tanpa janji, tanpa ucapan, terkedi kasih yang layak. Aku mengira dia lupa, atau memang tak ingin mengingat. Tapi surat ini, mengapa aku diundang? Aku tak pernah meminta apa-apa darinya. Bahkan ketika dia datang lagi 5 tahun setelah kecelakaan itu, membawa uang, membawa mobil mewah, ingin membelikan rumah untukku, aku menolak. Saya tidak butuh uang, Mas, kataku waktu itu. Saya hanya ingin tahu, Mas Anwar, apakah Mas sudah sembuh? Dia menangis, memelukku. Tapi aku tetap menolak. Kini, setelah 29 tahun dia mati. Dan aku diundang ke kantor notaris. Apa artinya? Aku memandang cermin retak di dinding. Wajahku keriput, rambutku putih, baju kebaya lusuh yang kusimpan untuk acara penting sudah pudar warnanya. Aku tidak punya baju baru. Tidak pernah butuh. Tapi ini bukan sekadar acara. Ini seperti panggilan dari masa lalu. Seperti janji yang akhirnya dipenuhi. Aku memutuskan pergi. Untuk terakhir kalinya, aku menyapu halaman rumah, memberi makan ayam, menyiram bunga mawar yang kitanam bersama suamiku dulu. Lalu, dengan tas kain berisi surat, kacamata, dan sepotong roti untuk bekal, aku berjalan ke terminal desa. Perjalanan ke Surabaya memakan waktu 5 jam. 2 kali ganti,
angkot, sekali naik bus antar kota. Aku duduk di bangku paling belakang, memandang sawah dan desa yang perlahan berganti menjadi gedung tinggi dan lampu neon. Saat aku tiba di depan gedung mahkota, aku terdiam, tinggi, gemerlap. Kaca-kaca yang memantulkan langit biru. Orang-orang keluar masuk dengan jas, tas kulit, sepatu mengkilap. Aku merasa seperti burung desa yang tersesat di tengah hutan beton. Aku menarik napas, menguatkan hati. Aku datang bukan untuk meminta. Aku datang karena diundang. Aku masuk melalui pintu otomatis. Udara ber-AC membuatku menggigil. Aku menuju resepsionis. "Permisi, saya Siti binti Ahmad. Saya ada undangan pembacaan wasiat Anwar Sanjaya," kataku pelan, suaraku serak karena gugup. Perempuan di balik meja itu, muda, berdandan rapi, memandangku dari ujung rambut sampai ujung sandal jepitku yang sudah retak. Matanya menyipit. "Nama ibu disebut di daftar tamu?" Tanyanya datar. Aku mengangguk, menyerahkan surat itu. Dia membacanya, lalu mendengus pelan. "Silakan menunggu di luar, Bu. Ruang tunggu penuh. Nanti kalau ada tempat, saya panggil." Aku terdiam. "Di luar?" "Di luar, Bu. Di bangku taman. Nanti kalau sidang mulai, saya panggil." Aku ingin protes. Tapi aku tahan. Aku bukan orang yang suka ribut. Aku mengangguk, lalu pergi ke taman kecil di samping gedung. Duduk di bangku besi yang dingin. Orang-orang lewat, memandangku dengan raut bingung. Beberapa pegawai kantor lain melihatku, lalu berbisik-bisik. Aku pura-pura tak mendengar. Tapi kemudian, seorang perempuan berpakaian mahal, rambut di-styling, datang dengan langkah cepat. "Bu, ini acara penting. Warisan besar. Bapak saya, Anwar Sanjaya, punya banyak aset. Jangan sampai ada yang salah datang," katanya tajam. Aku menatapnya. "Saya diundang, Bu. Ini suratnya." Dia mengambil surat itu, membacanya sekilas, lalu tertawa kecil. "Siti binti Ahmad? Nama desa banget. Mungkin salah cetak, atau ibu salah tempat. Kami sedang menunggu keluarga dan investor penting." Aku hanya tersenyum. "Saya akan menunggu panggilan." Beberapa menit kemudian, seorang pria gemuk dengan kacamata tebal datang. "Ini siapa?" "Gembel," katanya keras, sambil tertawa. Jangan-jangan dia mau minta uang setelah pembacaan. Orang-orang di sekitar tertawa pelan. Ada yang mengambil foto diam-diam. Aku menunduk. Tapi bukan karena malu. Aku tahu siapa diriku. Aku tahu apa yang pernah kulakukan. Aku hanya menunggu waktu. Lalu, pintu lift terbuka. Seorang lelaki paruh baya, berjas hitam, muncul. Notaris Rizal Mahendra. Matanya menangkapku. Ia berhenti sejenak. Lalu dengan senyum hangat, ia berjalan ke arahku. "Bu Siti?" Tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Ibu, silakan masuk. Acara akan segera dimulai. Maaf, kami harus menjaga protokol, tapi ibu adalah tamu utama hari ini." Semua orang terdiam. Perempuan tadi, yang kuduga anak Anwar, memandangku dengan mata lebar. Pria gemuk itu berhenti tertawa. Resepsionis tampak salah tingkah. Aku berdiri pelan. Menghela napas. Aku bukan datang untuk pamer. Aku bukan datang untuk balas dendam. Tapi aku datang sebagai saksi. Bahwa di dunia yang suka menilai dari penampilan, ada kalanya kebaikan yang paling sunyi justru membawa dampak terbesar. Aku mengikuti Pak Rizal masuk ke dalam lift. Di belakangku, bisik-bisik kembali menyebar. Tapi kali ini aku tak peduli. Karena aku tahu ada satu nama di surat itu. Dan namanya adalah milikku. Lift bergerak naik perlahan, angka-angka di layar menyala satu persatu. 5, 6, 7. Setiap detik terasa panjang. Aku berdiri di samping Pak Rizal, merasa kecil di antara dinding kaca dan cahaya lampu yang terlalu terang. Tanganku masih memegang erat tas kainku seperti pegangan terakhir pada dunia yang ku mengerti. Di luar sana, gedung-gedung Surabaya menjulang. Tapi di dalam lift ini, aku hanya merasakan hening yang menekan dada. Pak Rizal tak banyak bicara, hanya sekali menoleh, memberi senyum kecil. "Ibu tidak perlu gugup. Semuanya akan berjalan sesuai sound. Aturan." Aku mengangguk.
Tapi hatiku tidak sepenuhnya tenang, bukan karena takut. Aku sudah lama tidak takut pada apapun sejak Pak Joko pergi. Tapi karena perasaan aneh, seperti berdiri di ambang sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa mengguncang hidup banyak orang, termasuk milikku sendiri. Pintu lift terbuka di lantai 12. Sebuah lorong panjang dengan karpet merah tebal, langit-langit tinggi, dan lukisan-lukisan besar yang tak ku mengerti. Patung perunggu di sudut seperti penjaga yang bisu. Aroma parfum mahal dan kopi espresso menyengat hidungku. Ini dunia yang sangat asing. Dunia yang tidak pernah ku masuki, meskipun rumahku hanya berjarak 3 jam perjalanan dari sini. Pak Rizal membimbingku ke ruang tunggu utama, dan seketika, semua mata tertuju padaku. Di sana, mereka duduk. Para tamu dengan pakaian rapi, sepatu mengilat, tas kulit import, dan wajah yang terlihat seperti baru saja keluar dari majalah. Ada perempuan yang tadi menertawaiku, Yuni, seperti yang kudengar, dari bisikan pegawai, kini duduk di sofa kulit, memeluk tas tangan mewahnya, matanya tajam menatapku. Di sampingnya, pria gemuk yang menyebutku gembel tadi, Pak Tomo, sedang menyeruput kopi dari cangkir kristal, tapi tangannya berhenti saat melihatku masuk. Aku duduk di kursi yang ditunjukkan Pak Rizal, bukan di pojok, bukan di luar, tapi tepat di depan pintu ruang rapat, seolah aku memang tamu yang ditunggu. Namun, udara di ruangan itu berubah, tidak lagi hangat, menjadi dingin, penuh ketegangan. Aku mencoba menenangkan diri, memandang keluar jendela. Kota Surabaya membentang, padat, riuh, penuh dengan kehidupan yang bergerak cepat. Di desa, kami bangun dengan suara ayam dan burung. Di sini pasti yang kudengar hanyalah deru kendaraan dan bisik-bisik manusia yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Lalu percakapan dimulai. Pelan tapi sengit. Aku pura-pura sibuk membetulkan lipatan kebaya tapi kupasang telinga. Siapa sih dia? Bisik Yuni pada seorang pria muda di sebelahnya. Entahlah. Mungkin pembantu lama ayah, atau jangan-jangan dia salah satu simpanan? Pria muda itu tertawa pelan. Kayaknya bukan. Lihat bajunya. Itu kebaya zaman nenek-nenek. Pak Tomo ikut nimbrung, suaranya rendah tapi cukup keras untuk kudengar. Kalau dia bukan keluarga, harusnya tidak boleh masuk. Ini warisan besar. Bisa ribut nanti. Apalagi kalau dia minta bagian. Tapi dia diizinkan masuk oleh notaris, dikata seorang wanita paruh baya. Ya, karena protokol, tapi belum tentu punya hak. Mungkin cuma saksi atau apa. Tapi kenapa di tempat terdepan? Lihat, dia duduk seperti tamu utama. Aku menunduk. Tapi bukan karena malu. Aku menahan senyum. Aku tahu siapa aku. Aku tahu apa yang pernah terjadi di hutan itu. Tapi mereka tidak tahu. Kenangan itu kembali menghampiriku, seperti angin yang tiba-tiba masuk lewat jendela yang terbuka. 9 tahun yang lalu. Hujan deras mengguyur lereng Gunung Wilis. Langit gelap, petir menyambar-nyambar. Aku sedang pulang dari rumah Bu Marto, yang anaknya demam tinggi. Jalan setapak, licin tanah becek. Tiba-tiba aku mendengar suara logam terbentur keras. Brak! Dari arah jurang kecil, aku bergegas. Dan di sana mobil mewah terguling, setengah terbenam lumpur. Pintu terbuka. Seorang lelaki terlempar keluar, kepalanya berdarah, kakinya terjepit reruntuhan pohon. Aku berteriak, tapi tak ada yang datang. Aku sendirian. Tak peduli siapa dia. Tak peduli mobilnya mahal atau bajunya bagus. Aku segera mendekat. Napasnya tersengal. Matanya setengah terbuka. Aku mengenali wajahnya. Lelaki muda, tampan, tapi pucat. Kulihat dompetnya terbuka. Namanya Anwar Sanjaya. Alamat Surabaya. Nomor telepon kantor. Tapi aku tak menelepon. Tak ada sinyal. Tak ada kendaraan lewat. Hujan semakin deras. Aku tahu, kalau tidak segera ditolong, dia akan mati. Aku tarik tubuhnya keluar dengan kekuatan yang bahkan ku sendiri tak tahu dari mana datangnya. Kepalanya terluka parah. Aku balut dengan kain kebaya, lalu bawa dia ke gubuk kecil di pinggir hutan, tempat peristirahatan para petani. Aku panggil warga, tapi mereka takut. Mobil mewah, orang kota,
Bisa-bisa masalah? Kita tinggalkan saja, Bu, kata Pak Sarno. Dia bisa mati, Pak, jawabku. Tapi kalau dia mati di sini, kita yang disalahin. Aku menatap mereka. Kalau kita tinggalkan, dosa kita besar. Nah, saya tanggung sendiri. Malam itu, aku sendirian merawatnya. Aku bersihkan luka dengan air rebusan daun sirih. Aku beri ramuan jahe dan kunyit untuk menahan infeksi. Aku usap keringatnya dengan kain basah. Aku berdoa. Bukan untuk kesembuhan, tapi agar Tuhan memberiku kekuatan untuk menolong. 3 hari kemudian, hujan reda. Aku pinjam sepeda motor Pak Sarno, bawa Anwar ke puskesmas terdekat. Dokter terkejut. Kalau tidak ditolong cepat, dia bisa meninggal karena infeksi atau pendarahan otak. Anwar sadar seminggu kemudian. Saat dia membuka mata, yang pertama dilihatnya adalah the career done. Siapa? Ibu? Aku Siti, dari desa sebelah. Dia menangis. Terima kasih, Ibu menyelamatkan nyawaku. Aku hanya mengangguk, tidak meminta imbalan, tidak meminta apa-apa, karena bagiku, menolong adalah kewajiban, bukan transaksi. Kini, duduk di ruang tunggu mewah ini, aku merasakan sesuatu yang aneh. Bukan bangga, bukan dendam, tapi sedih. Sedih melihat betapa dunia ini sudah lupa pada arti kebaikan. Bahwa seseorang dinilai bukan dari hatinya, tapi dari sandalnya, bajunya, atau tasnya. Yuni kembali berbisik, kali ini lebih keras. Kalau dia benar-benar dapat warisan, saya tidak terima. Saya anak kandung. Saya yang merawat ayah di masa tuanya. Des gang men dia di rumah sakit. Siapa yang... Tapi ayah tidak pernah dekat dengan ibu, potong pria muda. Mungkin pacarnya, tapi saya tetap anaknya. Tapi wasiat itu hak dia, Yun. Ayah bisa memberi pada siapapun. Pak Tomo tertawa kecil. Mungkin dia cuma mau sensasi. Mau dapat uang dari nama almarhum. Kalau saya jadi notaris, saya akan minta bukti. DNA, atau apa. DNA? Dari siapa? Dia bukan keluarga, kata Yuni. Aku menarik napas dalam. Aku ingin berkata, kebaikan tidak butuh bukti, tapi suatu hari kebaikan itu akan membuktikan dirinya sendiri. Tapi aku diam. Aku biarkan mereka bicara. Aku biarkan mereka meremehkan. Karena aku tahu, dalam beberapa menit lagi dunia mereka akan goyah. Dan aku bukanlah orang yang datang untuk menghancurkan. Aku datang untuk mengingatkan bahwa ada nilai yang lebih besar dari uang, dari kebanggaan, dari penampilan. Pintu ruang rapat terbuka. Pak Rizal muncul. Semua tamu dipersilakan masuk. Pembacaan wasiat akan segera dimulai. Yuni berdiri dengan angkuh, menyisir rambutnya. Pak Tomo mengangkat dagu, seolah siap mengklaim haknya. Yang lain mengikuti, dengan wajah penuh harap dan keserakahan. Aku bangkit pelan. Langkahku pelan. Karena lututku pegal, tapi hatiku teguh. Aku bukan datang untuk mengambil. Aku datang karena dipanggil oleh seorang lelaki yang pernah kusembuhkan dengan ramuan daun dan doa. Dan ketika aku melangkah masuk ke ruang rapat, dengan kebaya lusuh dan tas kain di tangan, aku merasa seperti pulang ke masa lalu, pulang ke kebenaran. Di balik semua ejekan, di balik semua bisikan, aku tahu satu hal. Aku adalah orang yang dulu menolong Anwar Sanjaya. Dan hari ini, kebenaran itu akan dibaca dengan suara keras. Di tengah ruangan ini, di depan semua orang yang meremehkanku. Ruang rapat kantor notaris begitu besar, begitu asing, begitu dingin. Dingin bukan hanya karena AC yang menyembur kencang, tapi karena suasana yang membeku. Dinding marmer, meja panjang dari kayu jati yang mengilap, lampu gantung kristal yang seperti bintang-bintang beku di langit malam. Di ujung meja, duduk Pak Rizal Mahendra, notaris yang wajahnya tenang seperti air di waduk. Di depannya, sebuah amplop coklat tebal, tertutup dengan segel lilin merah, seperti yang biasa ku dengar dalam cerita-cerita lama. Aku duduk di kursi yang ditunjuknya, bukan di ujung, bukan di samping, tapi tepat di sebelah kirinya, dekat. Terlalu dekat untuk ukuran orang seperti aku, yang biasanya duduk di belakang, di pojok, atau bahkan di luar. Tapi kali ini, aku di sini. Di tempat yang membuat Yuni mengerutkan kening, membuat Pak Tomo saling pandang dengan kerabat lain,
membuat beberapa tamu menatapku seolah aku hantu yang tak seharusnya hadir. Semua hadirin yang saya hormati, suara Pak Rizal menggema, jelas, tanpa gemetar. Dengan ini, saya selaku notaris yang ditunjuk secara resmi oleh almarhum Anwar Sanjaya menyatakan bahwa acara pembacaan surat wasiat beliau dimulai. Wasiat ini dibuat secara sah, di hadapan saksi, dan telah tercatat di kantor hukum kami sejak 5 tahun lalu. Tidak dapat diganggu-gugat. Yuni mengangkat tangan. Pak Notaris, sebagai anak kandung satu-satunya, saya ingin menyampaikan bahwa saya berhak atas harta ayah. Saya yang merawat beliau, saya yang menemani di masa-masa terakhirnya. Pak Rizal mengangkat telapak tangan, pelan tapi tegas. Ibu Yuni, saya paham perasaan ibu. Namun, wasiat adalah kehendak terakhir seseorang yang telah tiada. Dan hukum tidak mengenal siapa yang paling dekat secara darah, tapi siapa yang secara sah disebut dalam dokumen. Jika ibu keberatan, proses hukum bisa dilakukan setelah pembacaan, tapi hari ini saya hanya menjalankan tugas. Yuni terdiam, wajahnya memerah. Ia menatapku sekilas, dan kali ini bukan hanya keheranan, tapi kemarahan. Seperti aku telah merebut sesuatu yang sudah menjadi miliknya sejak lahir. Aku menunduk, tidak menatap balik. Aku tidak ingin konflik. Aku hanya ingin tahu, mengapa aku di sini? Apa yang sebenarnya Anwar ingin sampaikan? Pak Rizal membuka amplop dengan pisau kertas perak. Gerakannya pelan, penuh kesungguhan. Ia mengeluarkan selembar kertas tebal, bertuliskan huruf tangan yang rapi, tapi kuat. Khas tangan orang yang tahu apa yang diinginkannya. Ia menarik napas. Lalu, mulai membaca. Saya, Anwar Sanjaya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, menyatakan bahwa surat wasiat ini adalah kehendak terakhir saya, tanpa paksaan dari pihak manapun. Saya meninggalkan seluruh harta kekayaan saya, baik yang berwujud maupun tidak, untuk satu orang yang paling berjasa dalam hidup saya. Bukan keluarga, bukan sahabat, bukan investor, tapi seseorang yang, di saat saya paling terpuruk, memilih menolong saya tanpa pamrih. Suara Pak Rizal berhenti sejenak. Matanya menyapu ruangan. Aku merasa jantungku berdebar. Aku tahu arah kalimat ini, tapi aku masih tidak percaya. Tidak mungkin semua ini untukku. Yuni mencondongkan badan. Untuk siapa? Siapa? Yang dimaksud, Pak Rizal melanjutkan. Saya lahir dari keluarga kaya. Saya dibesarkan dengan segala kemewahan. Saya belajar di luar negeri, punya mobil mewah, perusahaan besar, dan saham di banyak sektor. Tapi semua itu tidak pernah membuat saya merasa utuh. Hingga malam itu. Malam ketika mobil saya terguling di hutan lereng Gunung Wilis. Saya terluka. Parah, tidak ada sinyal. Tidak ada bantuan, saya pikir saya akan mati sendirian. Aku menutup mata sebentar. Aku ingat malam itu. Hujan, petir, dan tanganku yang gemetar saat mengikat perban dari kain kebaya. Tapi datanglah seorang perempuan. Sederhana. Tidak punya apa-apa, tapi hatinya besar. Ia menyeret saya keluar dari reruntuhan. Ia membawa saya ke gubuk kecil. Ia merawat saya dengan ramuan daun, doa, dan kasih yang tulus. Ia tidak meminta uang, tidak meminta imbalan. Ia hanya berkata, "Semoga Mas cepat sembuh." Beberapa tamu mulai saling pandang. Ada yang menghela napas, ada yang mengusap mata. Tapi sebagian besar masih tidak mengerti. Mereka mencari-cari siapa perempuan sederhana itu. Mungkin mereka membayangkan pembantu lama atau mantan karyawan. Tapi aku tahu itu aku. Pak. Rizal menarik napas lagi, dan kali ini suaranya lebih keras, lebih jelas, seolah menggema di setiap sudut ruangan. Karena itu, dengan penuh kesadaran dan tanpa keraguan, saya mewariskan seluruh harta saya, termasuk 3 gedung perkantoran di Surabaya, Jakarta, dan Bali. 40% saham PT Sanjaya Energy, villa pribadi di Nusa Dua, tabungan di 9 bank nasional dan internasional, serta semua aset lainnya, secara penuh, mutlak, dan tanpa syarat kepada Siti binti Ahmad,
perempuan dari desa Jatirejo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur yang 29 tahun lalu menyelamatkan nyawa saya di tengah hutan. Diam, bukan sekadar hening, tapi seperti waktu berhenti, seperti udara di ruangan ini membeku, seperti semua orang kehilangan kemampuan untuk bernapas. Aku tidak langsung bereaksi, aku hanya duduk, dengan tangan terkepal di pangkuan, dengan napas yang tiba-tiba terasa berat. Aku tidak menangis, aku tidak tersenyum, aku hanya merasa seperti terlepas dari tubuhku sendiri. Lalu, dari ujung meja, Yuni berdiri. Kursinya terjatuh ke belakang dengan suara keras. "Apa?" teriaknya. "Ini tidak mungkin! Siapa dia?" Semua mata berpaling padaku. Aku merasakan tatapan itu. Tatapan yang tadi penuh ejekan, kini penuh kejutan, kemarahan, dan rasa malu. Pak Tomo tertawa, tapi bukan tawa yang yakin. Tawa gugup. "Ini lelucon, kan? Ini tidak mungkin. Siti binti Ahmad, nama desa. Mungkin banyak yang namanya sama. Harus ada bukti." Pak Rizal menatap mereka dengan tenang. "Bukti sudah ada." Almarhum meninggalkan rekaman video, surat pengakuan, dan foto-foto dokumentasi dari masa kecelakaan. Selain itu, kami telah melakukan verifikasi identitas melalui KTP, KK, dan rekam jejak Ibu Siti di desa. Semua sesuai. "Tapi dia tidak punya hubungan darah," teriak Yuni, suaranya memecah udara. "Saya anaknya, saya yang menemani dia sampai meninggal." "Dan saya menghargai itu, Ibu Yuni," jawab Pak Rizal pelan. "Tapi wasiat adalah kehendak almarhum. Bukan soal siapa yang paling dekat secara darah, tapi siapa yang paling berarti dalam hidupnya." Yuni menatapku. Kali ini, bukan dengan kemarahan, tapi dengan kebingungan yang dalam. "Jadi, selama ini, ayah lebih menghargai ibu daripada..." Tarya Wakaland ingin menjawab, tapi aku tidak bisa. Karena aku tahu, ini bukan soal siapa yang lebih dihargai. Ini soal rasa utang budi. Soal rasa malu, seorang lelaki kaya yang pernah merasa hebat, tapi nyaris mati di tanah yang tidak mengenal nama besarnya. Dan soal seorang perempuan desa yang tidak tahu apa-apa tentang saham atau gedung, tapi tahu bagaimana cara menyelamatkan nyawa. Aku menoleh ke jendela. Langit Surabaya masih biru. Tapi, di dalam hatiku ada badai yang baru saja lewat. Bukan karena uang, bukan karena harta, tapi karena akhirnya kebaikan yang pernah kulakukan dulu, di tengah hujan dan kegelapan, diakui dengan cara yang paling tak terduga. Pak Tomo berbisik pada kerabatnya. "Kalau dia dapat semua ini, kita bisa minta bagian. Dia pasti butuh bantuan mengelola." Yuni menatapku, mulai menghitung dalam hati. Beberapa tamu sudah mengeluarkan ponsel, merekam. Aku tahu, besok cerita ini akan viral. Tapi aku juga tahu satu hal. Uang tidak akan mengubah siapa aku. Tapi mungkin, uang ini bisa mengubah hidup banyak orang. Aku menarik napas. Lalu, pelan-pelan, aku berkata, cukup keras agar semua mendengar. "Saya tidak datang untuk mengambil. Saya datang karena dipanggil. Dan jika ini benar-benar kehendak almarhum, maka saya terima bukan untuk saya, tapi untuk yang membutuhkan." Tidak ada yang menjawab. Tapi untuk pertama kalinya, sejak aku masuk ke gedung, aku merasa dihormati. Dunia terasa seperti berputar terlalu cepat, seperti saat hujan deras di musim pancaroba, ketika angin datang dari segala arah, dan pohon-pohon di desa bergoyang tak karuan. Hanya saja kali ini, yang bergoyang bukan pohon, tapi hati manusia. Dan hatiku sendiri. Setelah Pak Rizal membacakan nama saya, Siti binti Ahmad, sebagai penerima tunggal seluruh warisan Anwar Sanjaya, ruangan itu meledak. Bukan dengan sorak-sorai, bukan dengan tepuk tangan, tapi dengan suara-suara yang terpecah, teriakan, desahan, bisikan kencang, dan tatapan yang tajam seperti pisau. Yuni berdiri, wajahnya memerah, tangannya gemetar. "Ini tidak sah, ayah pasti. Ma dalam keadaan tidak waras saat membuat wasiat. Dia sedang sakit, dia tidak tahu apa yang dia lakukan." Pak Tomo ikut bangkit, kali ini dengan nada licik.
Harus ada uji materi, harus ada pemeriksaan psikologis. Hari tidak, mungkin seorang Taipan seperti Anwar Sanjaya menyerahkan segalanya pada orang yang tidak dikenal. Beberapa tamu mengangguk-angguk, seolah baru saja menemukan alasan untuk menolak kenyataan. Tapi aku hanya duduk. Diam. Tidak membantah. Tidak. Membela diri, karena aku tahu, kebenaran tidak perlu dibela. Ia akan muncul dengan sendirinya. Pak Rizal mengetuk meja dengan palu kecil. Silakan tenang. Saya akan menunjukkan bukti yang telah disiapkan almarhum. Ia membuka laptop. Layar besar di dinding menyala. Dan kemudian, muncul wajah Anwar. Anwar yang lebih tua, lebih kurus, dengan rambut putih dan mata yang lelah. Tapi matanya masih tajam, masih penuh keyakinan. Ia duduk di kursi roda di sebuah ruangan yang aku kenal, villa pribadinya di puncak Bukit Mas, tempat ia sering beristirahat. Di belakangnya, jendela besar memperlihatkan pemandangan kota Surabaya yang berkilau di malam hari. Rekaman itu dimulai. Suaranya parau, tapi jelas. Saya, Anwar Sanjaya, dalam keadaan sadar dan penuh kesadaran, membuat video ini sebagai bagian dari wasiat saya. Saya tahu, banyak orang akan terkejut, bahkan marah, terutama keluarga saya. Tapi saya tidak peduli, karena ini adalah kehendak terakhir saya. Bukan karena dendam, bukan karena kebencian, tapi karena rasa utang budi yang tak pernah saya bayar selama hidup. Aku menahan napas. Aku belum pernah melihat rekaman ini. Aku tidak tahu dia membuatnya. Siti binti Ahmad adalah satu-satunya orang yang pernah benar-benar menolong saya tanpa mengharapkan apa-apa. Waktu itu, saya terluka parah. Saya pikir saya akan mati. Tapi dia datang, tanpa pamrih, tanpa tanya siapa saya. Ia merawat saya dengan ramuan daun, dengan doa, dengan kasih yang tulus. Ia bahkan menjual ayam peliharaannya untuk membeli obat yang tidak tersedia di desa. Aku menunduk. Aku ingat malam itu. Ayam betina kesayanganku, yang selama ini bertelur setiap hari, aku jual demi beli antibiotik, tapi aku tak pernah bilang pada siapapun, termasuk Anwar. Saya kembali ke desanya beberapa kali. Diam-diam, saya lihat dia tetap hidup sederhana. Tidak pernah minta apa-apa. Padahal, saya tawarkan rumah, uang, mobil. Ia menolak. Ia bilang, saya hanya ingin anak cucu saya punya masa depan yang lebih baik. Suara Anwar bergetar. Dan aku merasa dadaku sesak. Air mataku tidak jatuh. Tapi gue memureskannya. Hangat menggenang di sudut mata. Saya menyadari, selama hidup saya hanya menghargai uang, kekuasaan, dan nama besar. Tapi perempuan desa itu mengajarkan saya arti manusia sejati. Karena itu, saya mewariskan semua harta saya kepadanya. Bukan karena saya ingin membalas dengan uang, tapi karena saya ingin dunia tahu. Nilai seseorang tidak ditentukan oleh penampilannya, tapi oleh hatinya. Video berakhir. Layar kembali gelap, tapi ruangan itu sudah tidak pernah sama. Yuni duduk kembali. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Ia menatap rekaman itu, lalu menatapku. Seperti mencoba memahami, bagaimana mungkin perempuan tua ini, dengan kebaya lusuh dan tas kain, lebih berarti bagi ayahnya daripada dirinya sendiri. Pak Tomo terdiam. Ia tidak lagi tertawa. Ia hanya menunduk, seperti orang yang baru menyadari betapa bodohnya ia selama ini. Pak Rizal menutup laptop. Bukti lain termasuk surat pengakuan tangan almarhum, foto-foto dokumentasi dari masa kecelakaan, dan kesaksian 2 dokter yang merawat beliau setelah kecelakaan itu. Semua telah diverifikasi secara hukum. Seorang tamu tua yang sebelumnya ikut meremehkanku dan tiba-tiba berkata pelan, "Jadi, selama ini kita salah menilai, aku menoleh padanya. Tidak apa-apa, orang sering salah menilai, saya sudah terbiasa. Tapi kali ini, tidak ada ejekan, tidak ada bisikan, hanya hening, dan rasa malu yang menggantung di udara. Lalu, pintu ruang rapat terbuka. Bulina, sekretaris kantor notaris yang tadi menyuruhku menunggu di luar, masuk dengan wajah cemas. Ia membawa map coklat. Pak Rizal, ini dokumen tambahan dari arsip pribadi almarhum, baru sampai. Pak Rizal membukanya, dan matanya melebar. Di dalamnya
Ada surat. Tulisan tangan Anwar. Tapi bukan surat wasiat. Surat pribadi. Pak Rizal membacanya. Pelan, lalu menatapku. Ini. Untuk Ibu Siti. Aku menerima surat itu dengan tangan gemetar. Kertasnya halus. Bau parfum lelaki tua menempel. Aku membukanya perlahan. Bu Siti yang saya hormati, jika Ibu membaca surat ini, berarti saya sudah atir. Dan saya harap Ibu telah menerima wasiat saya. Saya tahu, banyak orang akan marah. Banyak yang tidak mengerti. Tapi saya percaya, Ibu akan menggunakan harta ini dengan bijak. Bukan untuk hidup mewah, tapi untuk membantu yang lebih membutuhkan. Saya pernah datang diam-diam ke desa Ibu, 5 tahun lalu. Saya lihat Ibu masih mengenakan kebaya yang sama. Rumah Ibu masih sederhana. Tapi saya lihat anak-anak desa belajar di bawah pohon karena sekolah rusak. Saya lihat ibu-ibu antri di posyandu yang sempit. Saya lihat kecepatan di kesulitan air. Saya ingin Ibu membangun sesuatu yang abadi. Bukan untuk saya. Tapi untuk mereka, gunakan uang ini untuk membuat klinik, sekolah, sumur. Apapun yang bisa mengangkat derajat desa Ibu. Karena saya tahu, Ibu tidak akan menyia-nyiakannya. Terima kasih, Bu, untuk 29 tahun lalu. Dan untuk segala kebaikan yang Ibu ajarkan pada saya, dengan hormat dan rasa syukur, Anwar Sanjaya. Aku menutup surat itu. Kali ini, air mataku jatuh. Tidak banyak, hanya 2 tetes. Tapi cukup untuk membuat seluruh ruangan terdiam kembali. Yuni berdiri, langkahnya pelan. Ia mendekat, dan untuk pertama kalinya, ia tidak bicara dengan nada tinggi. Ia berbisik. Apakah Ayah pernah datang ke desa Ibu? Secara diam-diam? Aku mengangguk. Iya. Waktu itu, saya tidak tahu siapa dia. Ia pura-pura ingin berteduh dari hujan. Kami ngobrol. Ia tanya tentang kehidupan di desa. Saya cerita tentang anak-anak yang tidak bisa sekolah, tentang ibu hamil yang harus berjalan 5 kilometer, ke puskesmas. Ia hanya mendengarkan, tapi matanya seperti orang yang sedang mencari sesuatu. Yuni menunduk. Saya tidak pernah tahu dia seperti itu. Saya pikir dia hanya peduli pada bisnis, pada uang. Aku menatapnya. Orang tua sering menyembunyikan sisi terbaiknya. Bukan karena tidak mau berbagi, tapi karena takut tidak dihargai. Pak Tomo tiba-tiba berkata, Bu Siti, kalau Ibu butuh bantuan mengelola warisan ini, saya bisa bantu. Saya punya pengalaman di bidang properti. Aku mengangguk pelan. Terima kasih, Pak, tapi saya sudah punya rencana. Rencana? Apa maksud Ibu? Aku menatap surat Anwar di tanganku, lalu menatap mereka semua, orang-orang yang tadi meremehkanku, yang mengira aku gembel, yang hampir mengusirku dari gedung ini. Dan aku berkata, dengan suara yang tenang tapi tegas, saya akan kembali ke desa, dan saya akan bangun pusat kesehatan. Siti, sebuah klinik gratis untuk ibu dan anak. Saya akan bangun sekolah Anwar Sanjaya dengan fasilitas yang layak, dan saya akan buka dana beasiswa desa untuk anak-anak yang ingin melanjutkan kuliah. Karena warisan ini bukan milik saya, ini milik mereka yang membutuhkan, ini milik masa depan. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang menertawakan, tidak ada yang meragukan. Karena kali ini, mereka melihatku bukan sebagai nenek tua lusuh, tapi sebagai seseorang, sebagai warisan hidup dari seorang lelaki yang akhirnya menemukan arti kebaikan. Dan saat aku berdiri untuk pergi, langkahku masih pelan, lututku masih pegal, tapi hatiku, hati ini, yang selama puluhan tahun hanya menyimpan kebaikan tanpa pamrih, kini merasa ringan. Hari belum selesai, tapi rasanya seperti sudah berjalan selama seumur hidup. Setelah pembacaan wasiat, setelah surat pribadi Anwar dibaca, suasana di ruang rapat tidak lagi hanya tegang, tapi penuh dengan energi yang tak terlihat, seperti badai, yang baru saja menghantam daratan. Orang-orang duduk, tapi bukan karena tenang.
Mereka duduk karena bingung, karena malu, karena tidak tahu harus berbuat apa. Aku berdiri pelan, ingin pergi, ingin kembali ke desa, ingin duduk di beranda rumah, menatap sawah, mendengar suara kodok di malam hari. Tapi sebelum aku sempat melangkah, Yuni berdiri lagi. Kali ini bukan dengan kemarahan yang keras, tapi dengan suara yang tercekat, seperti orang yang baru kehilangan sesuatu yang sangat berharga. "Ibu Siti," katanya, suaranya parau. Saya tidak mengerti. Ayah tidak pernah bicara tentang ibu. Tidak pernah menyebut nama ibu. Saya yang merawat dia di rumah sakit. Saya yang menemani dia di hari-hari terakhirnya. Saya yang..." Aku menatapnya. Matanya basah. Bukan karena dendam, tapi karena luka. Dan aku tahu, luka itu bukan hanya karena harta, tapi karena rasa tidak dihargai. Karena rasa bahwa selama ini, cintanya tidak cukup. "Anakku," kataku pelan, memanggilnya seperti memanggil cucuku sendiri. "Aku tidak datang untuk mengambil cinta ayahmu. Aku datang karena diundang oleh kebaikannya. Dan aku tidak tahu apakah dia pernah bercerita padamu. Tapi yang kuingat, dia bukan lelaki yang mudah bicara tentang perasaan, terutama tentang rasa malu." Yuni terdiam, seperti terkena pukulan yang tidak terlihat. Aku melanjutkan. "Waktu dia terluka, dia pikir dia akan mati. Dan di saat itu, satu-satunya yang datang bukan dokter, bukan keluarga, bukan pengawalnya. Tapi aku, perempuan desa, yang tidak punya gelar, tidak punya uang, tidak punya apa-apa. Tapi aku punya tangan, punya hati. Dan aku tahu, bagi ayahmu, itu lebih berharga dari segalanya." Ia menunduk, tidak menjawab, tapi air matanya jatuh. Pak Tomo, yang sejak tadi diam, tiba-tiba tertawa kecil. Tapi kali ini, bukan tawa sinis, tawa getir. "Jadi, selama ini, kita semua berebut warisan. Padahal yang paling berhak adalah orang yang tidak pernah meminta apa-apa?" Aku mengangguk. Kebaikan yang tulus tidak pernah menghitung. Tapi suatu hari, kebaikan itu akan kembali. Bukan selalu dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk kehormatan, dalam bentuk pengakuan. Pak Rizal menepuk bahu Pak Tomo. Dan dalam kasus ini, kebaikan itu kembali dalam bentuk warisan miliaran rupiah. Tapi yang lebih penting, Ibu Siti tidak ingin menggunakannya untuk dirinya sendiri. Ia ingin membangun sesuatu yang abadi. Tapi, sebelum suasana bisa menjadi damai, pintu ruang rapat terbuka. Seorang pria muda masuk, mungkin pengacara, membawa map tebal. "Pak Rizal, ini surat keberatan resmi dari keluarga Sanjaya. Mereka ingin mengajukan pembatalan wasiat atas dasar dugaan paksaan mental dan ketidakwajaran pemberian." Aku menatapnya. "Siapa yang mengajukan?" Pria itu menyerahkan surat itu. Di atasnya tertera nama, Yuni Sanjaya, dengan cap tanda tangan di bawah. Yuni mengangkat wajahnya. Kali ini, matanya tidak lagi basah, tapi tajam, seperti orang yang memilih perang. "Aku tidak terima," katanya. "Aku anak kandung. Aku yang menemani ayah sampai detik terakhirnya. Aku yang menangis di samping ranjangnya. Aku yang..." "Tapi, bukan kau yang menyelamatkan nyawanya," potongku pelan. Tidak keras, tidak menyerang, tapi seperti pukulan yang tepat di dada. Ia terdiam. Aku melanjutkan. "Aku tidak menyalahkanmu. Aku tahu, kau mencintai ayahmu. Tapi cinta bukan soal siapa yang paling lama menemani, tapi siapa yang paling dibutuhkan di saat terpenting. Dan di malam itu, di tengah hutan, yang dibutuhkan bukan anaknya, tapi seseorang yang mau menolong. Dan aku kebetulan ada di sana." Yuni menatapku, lama, lalu tiba-tiba ia berteriak. "Tapi kau tidak berhak mendapat semuanya. Tidak adil. Aku tidak minta semuanya, tapi setidaknya aku ingin bagian." Suara itu menggema. Beberapa tamu menunduk selada, beberapa menghela napas. Aku tidak marah, aku hanya merasa sedih. Karena di balik kemarahan itu, aku melihat seorang anak yang merasa diabaikan.
yang merasa bahwa selama ini cintanya tidak cukup untuk membuat ayahnya bangga. Anakku, kataku, aku tidak akan pernah menghalangi hakmu. Jika almarhum meninggalkan sesuatu untukmu, itu adalah hakmu. Tapi wasiat ini bukan tentang uang, ini tentang rasa utang budi. Dan aku tidak bisa menolaknya, bukan karena aku ingin kaya, tapi karena aku ingin menyelesaikan janji. Janji apa? Tanyanya. Suaranya gemetar. Aku pernah bilang pada ayah, waktu ia datang diam-diam ke desa, saya tidak butuh uang, tapi saya ingin anak cucu saya punya masa depan yang lebih baik. Dan ia menjawab, suatu hari saya akan bantu ibu mewujudkannya. Hari ini, janji itu ditepati, bukan olehku, tapi olehnya. Yuni terdiam. Lalu, pelan-pelan, ia duduk. Tidak, bicara lagi, Pak Tomo menghampiriku. Kali ini tidak dengan sikap licik, tapi dengan raut malu. Bu Siti, saya minta maaf. Saya tadi menyebut ibu gembel. Saya mengira ibu hanya ingin sensasi, tapi saya salah. Saya terlalu sering menilai dari penampilan. Aku mengangguk. Tidak apa-apa. Orang sering salah, tapi yang penting, kita bisa belajar. Ia menunduk. Kalau ibu butuh bantuan, bukan untuk mengelola harta, tapi untuk membangun klinik atau sekolah itu, saya ingin membantu. Saya punya tim konstruksi. Saya bisa bantu secara sukarela. Aku tersenyum. Terima kasih, Pak. Saya terima bantuanmu. Tapi dengan satu syarat. Apa itu, Bu? Jangan bayar pekerjanya lebih murah hanya karena mereka dari desa. Beri upah yang layak. Karena keadilan dimulai dari hal kecil. Ia mengangguk, kali ini dengan rasa hormat. Pak Rizal menghampiriku. Bu Siti, proses hukum mungkin akan panjang. Keluarga bisa mengajukan gugatan. Tapi saya yakin, dengan semua bukti yang ada, wasiat ini akan tetap sah. Tapi ibu harus siap. Media akan datang, orang-orang akan bicara. Ada yang kagum, ada yang iri, ada yang ingin memanfaatkan. Aku menarik napas. Saya tidak takut. Saya sudah tua. Saya tidak butuh pujian. Tapi saya tidak akan biarkan warisan ini disia-siakan. Karena ini bukan milik saya. Ini milik desa. Milik anak-anak yang belum lahir. Milik masa depan. Aku melangkah keluar dari ruang rapat. Langkahku pelan, tapi teguh. Di luar, matahari mulai condong ke barat. Angin sore menyapu wajahku. Aku menatap kota Surabaya yang ramai, gemerlap, penuh dengan orang-orang yang sibuk mengejar uang, nama, dan pengakuan. Tapi aku tahu satu hal. Aku bukan siapa-siapa. Tapi hari ini aku menjadi saksi bahwa kebaikan yang dilakukan diam-diam, tanpa pamrih, tanpa pamor, suatu hari akan muncul. Dan ketika itu terjadi, dunia akan berhenti sejenak untuk mendengar nama seseorang yang dulu dianggap tak berharga. Dan namaku adalah Siti binti Ahmad, bukan ratu, bukan taipan, bukan artis, tapi perempuan desa yang pernah menyelamatkan nyawa seorang lelaki. Dan kini, aku akan menyelamatkan masa depan banyak orang. Malam itu, aku tidak langsung pulang ke desa. Pak Rizal menyarankan aku menginap di hotel dekat kantor notaris. Untuk keamanan, Bu, besok banyak hal yang harus Ibu siapkan. Aku awalnya menolak. Hotel mewah? Untuk apa? Aku lebih nyaman di angkot atau terminal, tapi ia bersikeras. Ini bukan kemewahan, ini perlindungan. Hauser first yang menjadi sorotan. Banyak orang akan mencari Ibu. Akhirnya aku menginap. Kamarku luas. Terlalu luas. Tempat tidur besar, spray putih bersih, kamar mandi dengan air panas yang mengalir dari keran besar. Aku duduk di tepi kasur, memandang langit-langit. Di desa, aku tidur di tikar dengan suara jangkrik dan angin malam. Di sini, yang kudengar hanyalah hening yang aneh. Seperti dunia berhenti berputar. Aku tidak bisa tidur, bukan karena takut, tapi karena kenangan. Karena malam ini, setelah semua yang terjadi, wajah Anwar muda kembali hadir di benakku. Bukan sebagai taipan, bukan sebagai orang kaya, tapi sebagai lelaki muda yang terluka, ketakutan, dan nyaris mati.
Dan aku teringat semuanya, dengan jelas. Seolah terjadi kemarin 29 tahun yang lalu, musim hujan. Hari itu, aku pulang dari rumah Bu Marto, yang anaknya demam tinggi karena campak. Aku membawakan ramuan jahe dan daun sambiloto. Hujan mulai turun saat aku melewati jalan setapak di lereng hutan. Tanah becek, langit gelap, petir, menyambar-nyambar. Aku buru-buru, karena khawatir jalan akan longsor. Tiba-tiba, brak, suara keras dari jurang kecil di sisi kiri jalan. Seperti logam hancur. Aku berhenti. Mendengar. Ada suara erangan, aku bergegas ke jurang. Dan di sana, mobil. Mewah terguling, pintu terbuka. Seorang lelaki terlempar keluar, kepalanya berdarah, kakinya terjepit pohon yang tumbang. Ia tidak sadar, napasnya tersengal-sengal. Aku berteriak, "Ada yang terluka, bantuan!" Tapi tak ada yang datang. Hujan semakin deras, jalan sepi, aku lihat, dompetnya terbuka. Namanya, Anwar Sanjaya. Alamat, Surabaya. Aku ingin menelepon, tapi tak ada sinyal. Tak ada listrik di sini. Tak ada kendaraan lewat. Aku tahu, kalau tidak segera ditolong, ia akan mati. Aku tarik tubuhnya keluar. Berat. Lututku nyeri. Tapi aku tak peduli. Aku bawa dia ke gubuk kecil di pinggir hutan, tempat petani istirahat saat panen. Aku lepas kain kebaya, kubalut kepalanya. Aku usap darahnya dengan kain bersih. Aku lihat luka di kakinya parah. Mungkin patah. Aku panggil. Warga Pak Sarno datang. "Bu Siti, kita tinggalkan saja. Nanti kalau dia mati, kita yang disalahin." Aku menatapnya. Kalau kita tinggalkan, dosa kita besar. Saya tanggung sendiri. Malam itu, aku sendirian merawatnya. Aku rebus daun sirih untuk membersihkan luka. Aku tumbuk jahe dan kunyit untuk menahan infeksi. Aku beri dia air kelapa muda agar tidak dehidrasi. Aku usap keringatnya dengan kain basah. Aku baca doa. Bukan doa besar. Hanya doa sederhana yang diajarkan ibuku. Ya Allah, sembuhkanlah hamba-Mu ini. Jangan biarkan ia mati dalam kesendirian. 3 hari, 3 malam. Aku tidak tidur nyenyak. Aku hanya beristirahat sebentar, lalu kembali menjaganya. Hari ketiga, hujan reda. Aku pinjam sepeda motor Pak Sarno, bawa Anwar ke puskesmas terdekat. Dokter terkejut. Kalau tidak ditolong cepat, dia bisa meninggal karena pendarahan otak atau infeksi. Anwar sadar seminggu kemudian. Di rumah sakit, ia membuka mata. Dan yang pertama dilihatnya adalah wajahku. "Siapa? Ibu?" "Aku Siti, dari desa sebelah." Ia menangis. "Terima kasih, Ibu menyelamatkan nyawaku." Aku hanya mengangguk. "Semoga Mas cepat sembuh." Ia ingin memberi uang. Banyak. Aku menolak. Ia ingin membelikan rumah. Aku menolak. Ia ingin membayarku setiap bulan. Aku menolak. "Saya tidak butuh apa-apa, Mas. Saya hanya senang Mas selamat." Ia menatapku lama, seperti mencoba memahami orang. "Seperti apa, Ray?" Lalu ia berkata pelan, "Saya tidak akan pernah melupakan Ibu." Aku tersenyum. "Tidak perlu, Mas. Yang penting, Mas sehat." Ia pulang, dan selama bertahun-tahun, aku tidak pernah mendengar kabarnya lagi. Tapi ternyata, ia tidak melupakan. 5 tahun lalu, hujan sore. Aku sedang duduk di beranda, menjahit baju cucuku yang robek. Seorang lelaki tua datang, basah kuyup. Ia seminta berteduh, aku persilakan, ia duduk itu tidak banyak bicara tapi matanya aneh, seperti mengenaliku. Kami ngobrol. Ia tanya tentang desa, tentang kehidupan petani, tentang anak-anak yang sekolah di bawah pohon karena ruang kelas rusak, tentang ibu hamil yang harus jalan kaki ke puskesmas karena tidak ada ambulans. Aku cerita semua. Dengan jujur, tanpa meminta, tanpa mengeluh. Ia hanya mendengarkan. Lalu, sebelum pergi, ia berkata, "Terima kasih, Bu. Saya senang bisa bicara dengan Ibu." Aku kok mengangguk, tidak tahu siapa dia. Tidak menyangka itu Anwar. Tapi kini, aku tahu, itu dia. Ia datang diam-diam, ingin melihat hidupku, ingin tahu apakah aku masih sama. Dan ternyata,
Aku tetap sederhana, tetap menolong, tetap tidak meminta. Dan dari situlah ia memutuskan. Aku yang harus menerima warisannya, bukan karena aku keluarga, tapi karena aku satu-satunya orang yang tidak pernah meminta, tapi pantas mendapat penghargaan. Aku duduk di tepi tempat tidur hotel, memandang bulan yang samar. Di balik awan kota, aku tidak merasa bangga, aku tidak merasa menang, aku hanya merasa ringan. Seperti beban yang selama ini kubawa diam-diam. Beban kebaikan yang tak terlihat, yang tak pernah dihargai, akhirnya diangkat oleh seseorang. Dan malam ini, untuk pertama kalinya, aku menangis bukan karena sedih, tapi karena lega. Karena di usia tuaku, aku akhirnya dipahami, dihargai, dan diberi kesempatan untuk melanjutkan apa yang selama ini kuperjuangkan, kebaikan untuk yang tak punya. Aku berdoa pelan. Ya Allah, jika ini jalan yang kau takdirkan, bimbinglah aku. Jangan biarkan uang ini merusak hatiku, tapi jadikan aku alatmu untuk membantu yang lebih membutuhkan. Besok aku akan kembali ke desa, tapi bukan sebagai nenek tua yang lusuh, tapi sebagai pembawa harapan. Karena warisan bukan hanya soal harta, tapi soal janji yang ditepati. Dan aku akan menepati janjiku. Pada Anwar, pada desa, pada Tuhan. Pagi itu, aku bangun dengan rasa yang berbeda. Bukan karena kasur empuk atau kamar yang bersih, tapi karena hati yang tenang. Seperti setelah hujan deras, langit akhirnya biru kembali. Aku mandi dengan air hangat yang mengalir dari keran besar. Sesuatu yang di desa hanya bisa kudapatkan dengan merebus air di atas tungku. Aku pakai baju kebaya yang sama. Sudah kucuci semalam dan keringkan di dekat jendela. Tetap lusuh, tetap pudar, tapi bersih. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa malu memakainya. Aku turun ke lobi hotel. Belum sempat aku keluar, seorang pria muda mendekat. Bu Siti? Saya Dimas, asisten Pak Rizal. Beliau minta saya menemani ibu ke kantornya sebelum ibu pulang ke desa. Ada dokumen tambahan yang perlu ibu tanda tangani. Aku mengangguk. Baik, nak. Di mobil, aku melihat kota. Surabaya bangun. Orang-orang berangkat kerja, pedagang kaki lima membuka lapak, anak-anak berseragam sekolah menunggu angkot. Aku memandang mereka dengan mata yang berbeda. Dulu, aku melihat kota sebagai tempat asing, tempat orang-orang sibuk dan sombong. Tapi, kini, aku melihatnya sebagai tempat yang juga penuh perjuangan. Hanya bedanya, perjuangan mereka tidak di sawah, tapi di balik meja, di dalam gedung, di antara kemacetan. Sesampainya di kantor notaris, suasana berbeda dari kemarin. Tidak lagi penuh ketegangan, tapi ada rasa hormat yang baru. Resepsionis, Bu Lina, yang kemarin menyuruhku menunggu di luar, kini berdiri dan membungkuk. Selamat pagi, Bu Siti. Maafkan saya kemarin. Saya tidak tahu. Aku mengangguk. Tidak apa-apa, Bu. Kita semua sering salah menilai. Pak Rizal menyambutku dengan senyum hangat. Bu Siti, selamat pagi. Saya punya sesuatu yang harus Ibu lihat sebelum pulang. Ia membuka laci, mengeluarkan sebuah map tebal berwarna coklat. Di atasnya tertulis, Proyek Anonim Desa Jatirejo. Ini apa, Pak? Tanyaku. Ini bukti bahwa almarhum Anwar Sanjaya tidak pernah berhenti membantu Ibu. Hanya saja, secara diam-diam, aku membuka map itu, dan jantungku berdebar. Di dalamnya ada foto-foto puskesmas Desa Jatirejo yang baru. Dengan dinding bata, atap baja ringan, ruang bersalin, dan ruang obat yang lengkap. Tertulis di papan, dibangun atas donasi dari donatur anonim, 2010. Aku terdiam, aku tahu puskesmas itu, aku tahu siapa yang membangunnya. Tapi selama ini, kami mengira itu bantuan dari pemerintah atau yayasan luar. Negeri Pak Rizal melanjutkan, almarhum mulai membantu desa ibu sejak 15 tahun lalu. Ia mendanai pembangunan puskesmas, memberi beasiswa untuk 12 anak desa tiap tahun, membangun sumur bor, dan membeli traktor untuk kelompok tani. Semua tanpa nama. Ia hanya ingin memastikan desa ibu maju tanpa membuat ibu merasa terbebani. Aku menahan napas. Air mataku kembali datang. Bukan karena sedih, tapi karena aku tidak sendirian.
Selama ini, aku pikir aku sendiri yang berjuang untuk desa. Ternyata, ada seseorang yang diam-diam berdiri di belakangku, mendukung, tanpa pamrih. Seperti, aku dulu mendukungnya, aku melihat dokumen lain, surat dari sekolah menengah di Nganjuk, beasiswa Anwar Sanjaya, untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Ada daftar nama. Beberapa di antaranya anak-anak yang kukenal, cucuku, Dinda, masuk dalam daftar tahun lalu. Tapi kami tidak tahu dari mana asal beasiswa itu. Jadi, selama ini, Dinda kuliah karena bantuan ayah saya? Bisikku Pak Rizal mengangguk. Almarhum tahu ibu tidak akan menerima bantuan langsung. Maka ia membuatnya anonim. Ia ingin ibu tetap hidup sederhana, tapi ingin anak cucu ibu punya kesempatan yang lebih baik. Aku menutup map itu. Kali ini, aku tidak bisa menahan tangis. Aku menangis pelan. Seperti nenek yang baru tahu bahwa cucunya selamat karena pertolongan. Orang asing, padahal orang asing itu adalah teman lamanya sendiri. Kenapa dia tidak bilang padaku? Tanyaku, suaraku serak. Karena menurutnya, kebaikan yang tulus tidak perlu diketahui. Seperti ibu dulu menolongnya tanpa pamrih. Ia hanya ingin membalas dengan cara yang sama. Aku mengangguk, aku mengerti. Karena aku juga pernah seperti itu. Tidak ingin diketahui. Tidak ingin dipuji. Hanya ingin membantu. Pak Rizal menyerahkan satu dokumen terakhir. Ini bukan surat. Ini adalah video. Direkam 2 minggu sebelum Anwar meninggal. Aku menontonnya di laptop, dan Anwar terbaring di ranjang rumah sakit. Wajahnya pucat. Tapi matanya masih tajam. Ia berbicara pelan, tapi jelas. Jika kamu menonton ini, berarti Siti binti Ahmad sudah menerima warisanku. Dan aku harap ia menggunakan uang itu untuk melanjutkan apa yang selama ini aku lakukan diam-diam. Aku sudah bangun puskesmas. Aku sudah bantu anak-anak sekolah. Tapi itu belum cukup. Aku ingin ada klinik khusus ibu dan anak. Sekolah yang layak. Dan dana untuk petani. Karena desa itu mengajarkanku arti kehidupan. Dan Siti mengajarkanku arti manusia sejati, maka warisan ini bukan milikku, ini milik mereka. Dan aku percaya Siti akan menggunakannya dengan bijak. Saat itu karena ia tidak pernah menginginkan uang, ia hanya ingin dunia yang lebih adil. Video berakhir. Aku menutup laptop, tidak bicara, hanya menatap jendela. Di luar, burung-burung terbang bebas di atas gedung-gedung. Seperti anak-anak desa yang suatu hari akan terbang ke kota, ke luar negeri, mencari masa depan, dan aku tahu aku harus melanjutkan. Bukan hanya membangun klinik, tapi membangun harapan. Aku menatap Pak Rizal. Saya ingin semua proyek ini dilanjutkan, tapi kali ini tidak anonim. Kali ini, nama Anwar Sanjaya harus dicantumkan, karena ia pantas diingat, bukan sebagai taipan, tapi sebagai manusia yang akhirnya menemukan jalan pulang. Pak Rizal tersenyum. Saya akan bantu ibu. Kami akan bentuk yayasan, Yayasan Siti Anwar, untuk pemberdayaan desa. Aku mengangguk, lalu berkata, dan tolong, jangan sebut saya penerima warisan miliarder. Sebut saya Siti, dari desa Jatirejo, yang ingin melanjutkan janji. Pagi itu, aku meninggalkan kantor notaris dengan langkah yang lebih ringan, bukan karena uang, tapi karena misinya jelas. Aku bukan lagi hanya nenek tua yang menolong tetangga. Aku adalah penghubung antara masa lalu dan masa depan, antara kebaikan yang diam-diam dan kebaikan yang harus dilihat dunia. Karena terkadang, balas budi bukan soal uang, tapi soal melanjutkan apa yang pernah disemai dengan tulus. Dan aku akan menaburnya untuk generasi yang belum lahir. Aku tidak tahu bagaimana cerita ini bisa menyebar begitu cepat. Tapi saat aku keluar dari kantor notaris, dunia sudah berubah. Bukan karena uang, tapi karena nama. Di halte depan gedung, seorang pemuda yang sedang menunggu angkot tiba-tiba menoleh padaku. Bu, Ibu Siti ya? Aku mengangguk ragu. Wah, Ibu viral. Saya baru baca di TikTok. Judulnya, Nenek Lusu dihina di kantor notaris, ternyata warisi harta miliaran. Ia menunjukkan ponselnya. Di layar ada video pendek, rekaman dari tamu Dapitan, yang diam-diam merekam pembacaan wasiat.
Suara Pak Rizal terdengar. Secara penuh dan mutlak, diwariskan kepada Siti binti Ahmad. Lalu wajahku muncul. Tenang, kebaya lusuh, tas kain, dan komentar mengalir seperti sungai saat banjir. Ini baru namanya keadilan Tuhan. Gila, gue jadi nangis lihat ini. Orang-orang yang ngejek ibu itu pasti malu banget sekarang. Kapan-kapan, jangan remehin orang miskin. Bisa jadi dia keturunan raja. Aku tersenyum pelan, tapi hatiku tidak riang. Aku tidak suka jadi tontonan. Aku tidak suka dipuji berlebihan. Karena aku tahu, aku bukan pahlawan. Aku hanya perempuan biasa yang melakukan hal biasa. Menolong sesama. Namun, saat aku naik angkot menuju terminal, suasana sudah tidak lagi seperti kemarin. Sopir angkot menyapaku dengan hormat. Ibu mau kemana? Saya antar sampai pintu. Penumpang lain memberi tempat duduk. Seorang ibu muda bahkan menawarkan air mineral. Terima kasih, Bu. Sudah. Umi mengingatkan kami bahwa kebaikan itu ada. Aku hanya bisa mengangguk. Tapi dalam hati, aku bertanya, apakah mereka memuji aku atau hanya terpesona oleh uang? Sore itu, saat aku tiba di rumah, desa sudah tahu. Anak-anak berlari menyambutku. Bu Siti, ibu kaya raya, tetangga berkumpul. Di depan rumah, ada yang senang, ada yang iri, ada yang tak percaya. Pak Arti datang dengan wajah cemas. Bu Siti, ini benar? Ibu dapat warisan dari orang kaya di Surabaya? Aku mengangguk. Benar, Pak. Tapi uang itu bukan untuk saya. Itu untuk desa. Tapi tidak semua orang percaya. Beberapa tetangga berbisik. Pasti ada tipu-tipu. Nenek tua dapat miliaran? Masa, ya? Mungkin dia pura-pura. Mau cari muka. Kalau benar kenapa nggak langsung beli mobil? Beli rumah bagus? Aku diam. Aku tahu. Ketika seseorang tiba-tiba naik derajat, selalu ada yang meragukan, apalagi di desa, di mana hidup selalu datar, tiba-tiba ada yang melompat ke langit. Orang-orang tidak marah karena iri, tapi karena tidak mengerti, karena mereka tidak tahu apa yang terjadi 29 tahun lalu di tengah hutan. Di kota, cerita ini meledak. Media nasional mulai menurunkan judul besar. Dari gembel ke pewaris Taipan, kisah Siti, nenek penyelamat nyawa yang diabaikan dunia. Warisan miliaran untuk nenek desa. Balas budi yang mengguncang jiwa. Jangan remehkan. Orang miskin, pelajaran hidup dari Surabaya. Sebuah stasiun TV datang ke desa. Mereka membawa kamera besar, lampu sorot, mikrofon. Ingin mewawancarai ibu-bu. Tentang kebaikan, tentang warisan, tentang pesan untuk bangsa. Aku ragu. Tapi Pak Rizal menelpon. Bu Siti, ini kesempatan. Bukan untuk pamer. Tapi untuk menyampaikan bahwa kebaikan itu penting, bahwa penilaian berdasarkan penampilan itu keliru, bahwa Indonesia butuh lebih banyak Siti. Aku mengangguk. Maka, di bawah pohon rindang di halaman rumah, aku duduk di kursi kayu, menghadapi kamera. Reporter muda bertanya, Bu Siti, bagaimana perasaan ibu setelah dihina, lalu ternyata ibu adalah pewaris utama? Aku menatapnya. Saya tidak marah. Saya hanya sedih karena mereka tidak tahu siapa saya. Tapi saya juga tidak menyalahkan. Kita semua sering salah menilai. Yang penting, kita bisa belajar. Pertanyaan berikutnya. Lalu, apa rencana ibu dengan uang sebanyak itu? Aku menjawab pelan. Saya akan bangun klinik gratis, sekolah yang layak, dana beasiswa, dan bantuan untuk petani. Karena uang itu bukan milik saya. Itu milik desa. Milik masa depan. Video itu tayang malam itu. Dan dalam hitungan jam, jutaan orang menonton. Netizen bereaksi, ini pelajaran hidup buat semua orang yang suka sombong. Ibu Siti itu kayak tokoh legenda. Hidup sederhana, tapi hatinya raja. Kapan-kapan, jangan lihat baju orang, lihat hatinya. Tapi tidak semua pujian. Ada juga yang sinis. Dibesar-besarkan gini. Nanti Ibu Siti malah jadi sombong. Uang, banyak pasti keluarganya pada minta bagian. Cuma modal sedih, langsung dikasih miliaran. Dunia udah gila. Aku baca semua komentar. Tidak marah. Tapi aku sadar. Ketika kebaikan menjadi sorotan, ia juga menjadi bahan perdebatan. Ada yang terinspirasi. Ada yang iri.
Ada yang tidak percaya bahwa kebaikan bisa dibalas dengan sebesar ini. Malam itu, aku duduk di beranda. Langit gelap, bintang bersinar. Angin malam menyapu wajahku. Anak cucuku datang. Dinda, cucuku yang kuliah berkat beasiswa Anwar memelukku. Nenek, aku baru tahu. Selama ini, aku bisa kuliah karena bantuan dari orang yang nenek tolong dulu. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku usap rambutnya. Kamu tidak perlu berkata apa-apa. Cukup terus belajar. Lalu, tolong orang lain seperti yang pernah ditolong padamu. Ia mengangguk, matanya basah. Aku menatap langit, dan dalam hati, aku berkata pada Anwar, kau sudah menepati janjimu. Sekarang, giliranku. Aku akan bangun klinik. Aku akan buka sekolah. Aku akan pastikan tidak ada ibu yang harus melahirkan di gubuk karena tidak ada puskesmas. Karena kebaikan yang kau terima dariku dulu, akan kusebarkan ke ribuan orang. Dan kau akan diingat bukan sebagai taipan, tapi sebagai manusia yang akhirnya belajar mencintai. Esok pagi, aku akan ke Surabaya lagi. Bukan untuk kantor notaris, tapi untuk bertemu arsitek, dokter, guru, dan petani. Untuk mulai merancang pusat kesehatan Siti dan sekolah Anwar Sanjaya, karena kebaikan tidak boleh menunggu. Dan aku, Siti binti Ahmad, bukan lagi hanya nenek tua dari desa. Aku adalah penggerak perubahan, meski kakiku masih berjalan pelan. Tapi langkahku akan membawa banyak orang berlari menuju masa depan. Hujan turun gerimis di pagi hari ketika mobil putih itu berhenti di depan rumahku. Bukan angkot, bukan sepeda motor, tapi mobil mewah, bersih dengan pelat dari Surabaya. Aku sedang duduk di beranda, menenun tikar dari daun kelapa, seperti biasa. Tanganku yang keriput masih lincah, meski kadang terasa pegal. Aku tidak langsung tahu siapa yang datang. Tapi saat pintu mobil terbuka dan seorang perempuan keluar, berpakaian rapi tapi wajahnya muram, aku langsung mengenalinya, Yuni, anak perempuan Anwar. Wanita yang dulu memandangku dengan jijik, yang menyebutku gembel, yang ingin membatalkan wasiat ayahnya karena merasa dirinya yang paling berhak. Ia berjalan pelan, langkahnya ragu, seperti takut ditolak. Ia memakai payung, tapi bajunya sudah basah di bagian bahu. Ia tidak langsung masuk. Berdiri di bawah pohon jambu, menatap rumahku yang sederhana, dinding anyaman bambu, atap daun kelapa yang mulai rapuh. Aku menunggu, tidak memanggil, tidak menyuruh masuk. Karena aku tahu, kali ini bukan soal sopan santun. Ini soal hati. Beberapa menit berlalu, hujan semakin deras. Akhirnya, ia berjalan mendekat, berdiri di depan beranda, kepalanya tertunduk. Bu Siti, suaranya parau. Boleh saya duduk? Aku mengangguk lalu menepuk tikar di sampingku. Ia duduk. Pelan, seperti takut merusak sesuatu. Kami diam, hanya suara hujan yang memecah hening. Tik, 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 di atap daun kelapa. Lalu, tanpa menatapku, ia berkata, saya datang untuk minta. Oh, maaf. Aku menoleh, matanya basah. Bukan karena hujan, tapi karena air mata. Saya dulu meremehkan ibu. Saya mengira ibu salah tempat. Saya bahkan berharap ibu diusir dari kantor notaris. Saya merasa ibu mencuri warisan yang seharusnya jadi milik saya. Ia menarik napas. Tapi setelah saya tonton video itu, setelah saya baca surat ayah, saya sadar. Saya tidak kehilangan warisan. Saya kehilangan ayah saya. Karena selama ini, saya tidak pernah mengenal dia seutuhnya. Ya, aku tidak langsung menjawab, aku hanya mendengar. Karena permintaan maaf yang tulus tidak perlu segera dibalas. Ia harus merasakan beratnya rasa bersalah dulu. Saya selalu mengira, karena saya anaknya, saya yang paling dekat dengan dia. Tapi ternyata, orang yang paling dekat dengan hati ayah adalah ibu. Perempuan yang tidak punya apa-apa, tapi menyelamatkan nyawanya. Saya yang menemani dia di rumah sakit, tapi tidak pernah tahu bahwa di suatu malam, di tengah hutan, ayah pernah merasa begitu kecil, sampai-sampai seorang nenek desa menjadi malaikat baginya.
Air matanya jatuh, pertama satu tetes, lalu mengalir deras. Saya minta maaf, Bu. Bukan hanya karena saya merendahkan ibu, tapi karena saya tidak pernah menghargai kebaikan. Saya pikir uang dan darah itu yang penting, tapi ayah mengajarkan bahwa yang paling penting adalah hati. Dan ibu punya hati yang lebih besar dari siapapun. Aku menatapnya lama. Lalu, pelan-pelan, aku mengulurkan tangan, menepuk tangannya yang dingin. Anakku, kataku pelan, kau tidak perlu minta maaf karena ingin warisan. Itu wajar. Kau anaknya. Kau ingin merasa dihargai. Tapi yang penting bukan apakah engkau kehilangan uang, tapi apakah kau menemukan arti dari cinta ayahmu. Ia mengangguk, masih menangis. Saya baru menyadari, selama ini saya tidak pernah benar-benar bicara dengan ayah. Saya hanya bicara soal uang, bisnis, warisan. Tapi tidak pernah tanya, ayah, apa yang membuat ayah bahagia? Saya tidak pernah tahu bahwa beliau pernah kecelakaan. Tidak pernah tahu bahwa beliau pernah hampir mati. Tidak pernah tahu bahwa beliau pernah diselamatkan oleh seseorang, seperti ibu. Aku tersenyum. Tapi sekarang kau tahu, dan itu lebih berharga dari sekadar uang. Ia mengangguk. Saya ingin mengenal ibu. Bukan karena ibu kaya, tapi karena ibu adalah bagian dari hidup ayah yang tidak pernah saya lihat. Aku menatapnya. Kalau kau ingin mengenalku, jangan lihat rumahku, jangan lihat bajuku, tapi lihat bagaimana aku merawat tetangga yang sakit, bagaimana aku mengajar anak-anak membaca di bawah pohon, bagaimana aku berdoa setiap malam untuk yang lebih membutuhkan, karena itu yang membuatku menjadi diriku. Ia menatap sekeliling, rumah sederhana, ayam berkeliaran, anak-anak bermain di genangan air. Saya merasa seperti orang asing di dunia ini, Bu. Dunia saya penuh dengan kemewahan, tapi kosong. Di sini, meski sederhana, rasanya hangat. Aku mengangguk. Karena di sini, manusia masih saling peduli. Tidak ada yang dihakimi karena bajunya. Tidak ada yang diremehkan karena tidak punya mobil. Kita semua sama, hanya beda cara hidup. Ia menarik napas. Boleh saya bantu, Bu? Bukan uang, tapi tenaga. Saya ingin ikut membangun klinik itu. Saya ingin belajar dari ibu. Saya ingin menjadi lebih baik. Aku tersenyum. Kalau itu yang kau inginkan, aku terima. Karena kebaikan bukan milik satu orang. Ia harus dibagi. Beberapa jam kemudian, mobil lain datang. Kali ini, Pak Tomo, ia turun dengan canggung, membawa bunga murah di tangan. Bu Siti, tadi saya juga ada datang untuk minta maaf. Aku mengangguk. Silakan duduk, Pak. Ia duduk di ujung tikar, seperti takut mengotori. Saya dulu menyebut ibu gembel. Saya mengira ibu hanya ingin sensasi. Saya bahkan berpikir bisa minta bagian dari warisan. Saya malu, Bu. Sangat malu. Aku menatapnya. Kau bukan satu-satunya yang begitu. Banyak orang seperti kau. Tapi yang penting, kau datang untuk meminta maaf. Itu sudah langkah pertama. Saya ingin menebusnya, Bu. Saya punya tim konstruksi. Saya bisa bantu bangun klinik dan sekolah itu. Gratis. Tidak perlu bayar. Saya ingin ikut berbuat baik, walau terlambat. Aku mengangguk. Terima kasih, Pak. Tapi syaratnya tetap sama. Bayar pekerjanya dengan layak. Karena kebaikan yang tulus tidak boleh mengeksploitasi orang lain. Ia menunduk. Saya janji, Bu. Malam itu, hujan reda, langit malam penuh bintang. Aku duduk di beranda, ditemani Yuni yang kini duduk dengan tenang, tanpa sikap angkuh. Ia membantu cucuku menyusun buku pelajaran. Pak Tomo duduk di dekat pintu, minum teh hangat yang kubuat sendiri. Aku menatap langit. Dan dalam hati, aku berkata, Anwar, kau tidak hanya meninggalkan uang, kau meninggalkan peluang untuk menyembuhkan hati. Yuni yang dulu marah, kini datang meminta maaf. Pak Tomo yang dulu sombong, kini ingin menebus. Dan aku masih bisa menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Kebaikan memang tidak pernah mati.
Ia hanya tertidur. Dan kadang butuh satu peristiwa besar, seperti warisan miliaran rupiah, untuk membangunkannya. Tapi yang lebih indah, ketika orang yang pernah salah akhirnya menemukan jalan pulang. Dan malam ini, dua orang menemukannya. Bukan karena uang, tapi karena rasa malu, penyesalan, dan harapan untuk menjadi lebih baik. Aku tersenyum, karena di tengah desa yang sunyi, perdamaian sedang tumbuh pelan tapi pasti. Hari itu, langit biru cerah tanpa awan. Angin pagi membawa aroma tanah basah dan bunga Kamboja dari pekarangan tetangga. Di ujung desa, anak-anak berlarian sambil tertawa, membawa bendera kecil dan pita warna-warni. Hari ini bukan hari raya, bukan Lebaran, bukan Natal, tapi sesuatu yang jauh lebih berharga. Hari peresmian Pusat Kesehatan Siti dan Sekolah Anwar Sanjaya. Aku berdiri di depan gedung baru, memakai kebaya yang sama, lusuh tapi bersih, disulam ulang oleh tangan cucuku sendiri. Aku tidak memakai sepatu. Aku tetap pakai sandal jepit. Bukan karena tidak mampu, tapi karena aku tidak ingin berubah. Aku ingin tetap menjadi Siti dari desa Jatirejo, bukan Bu Siti si pewaris miliaran. Di sampingku berdiri banyak orang. Ada Pak Rizal, orang dari Surabaya khusus untuk menyaksikan ini. Ada Yuni, kini berpakaian sederhana, rambutnya diikat, tangannya membawa daftar nama anak-anak penerima beasiswa. Ada Pak Tomo dengan tim konstruksinya, berdiri bangga melihat gedung yang mereka bangun dengan tangan sendiri. Dan yang paling penting, warga desa. Orang-orang yang dulu meragukan, yang iri, yang berbisik, kini berdiri dengan kepala tegak, mata berkaca-kaca. Acara dimulai dengan doa dari Kiai Muda, pemuka agama desa. Lalu, Pak Rizal membuka acara. Hari ini bukan sekadar peresmian gedung. Ini adalah peresmian harapan. Harapan bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia. Bahwa seorang perempuan desa yang menolong dengan tangan kosong, suatu hari akan membawa perubahan bagi ribuan orang. Ia menyerahkan mikrofon padaku, semua mata tertuju. Anak-anak diam, dewasa menahan napas. Aku menarik napas, lalu berkata, pelan tapi jelas. Saya tidak datang ke sini untuk menjadi pahlawan. Saya datang karena dipanggil oleh kebaikan. 29 tahun lalu, saya menolong seorang lelaki yang terluka. Saya tidak tahu peristiwa sedia, saya hanya tahu ia butuh bantuan, dan saya memberinya. Tanpa pamrih, tanpa berharap apa-apa. Aku menoleh ke arah klinik. Hari ini, klinik ini bukan milik saya. Ia milik ibu-ibu yang tidak lagi harus berjalan 5 kilometer saat mau melahirkan. Ia milik anak-anak yang sakit demam, tapi kini bisa berobat gratis. Ia milik petani yang terluka saat bekerja, tapi kini bisa diobati tanpa takut bayar. Lalu ke sekolah. Sekolah ini bukan milik saya. Ia milik Dinda, cucuku, yang dulu tidak tahu bahwa beasiswanya datang dari anak lelaki yang pernah kusembuhkan. Ia milik Rudi, yang bapaknya tukang ojek, tapi kini bisa belajar dengan meja dan papan tulis yang layak. Ia milik semua anak desa yang punya mimpi, tapi selama ini terhambat oleh kemiskinan. Aku menatap mereka semua. Warisan yang saya terima bukan dari uang. Warisan sejati adalah pelajaran hidup dari Anwar Sanjaya, bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh penampilan, harta, atau darah, tapi oleh apa yang ia lakukan untuk orang lain. Tepuk tangan meledak, keras, tulus, anak-anak bersorak, orang tua menangis. Lalu, Pak Rizal mengeluarkan surat terakhir dari arsip Anwar. Surat yang ditulis tangan, 2 hari sebelum ia meninggal. Ia membacakannya di depan semua orang. Kepada Siti binti Ahmad, jika surat ini dibacakan di depan umum, berarti Ibu telah berhasil mewujudkan mimpi kita. Saya tidak pernah punya banyak waktu untuk memperbaiki hidup. Tapi saya bersyukur, di akhir hayat, saya bisa menyerahkan harta saya pada orang yang tahu cara menggunakannya. Harta bisa habis, tapi kebaikan yang diberi akan terus tumbuh. Seperti pohon yang ditanam dengan tangan yang tulus, ia akan berbuah untuk generasi yang belum lahir. Terima kasih Bu Siti atas pelajaran hidup, atas kebaikan yang tak pernah meminta imbalan,
atas senyum yang menyembuhkan luka di hati saya. Semoga klinik dan sekolah ini menjadi bukti bahwa dunia masih bisa adil, bahwa kebaikan tidak pernah mati. Dengan hormat dan rasa syukur, Anwar Sanjaya. Henning. Lalu, satu persatu, orang-orang mulai menangis. Bukan karena sedih, tapi karena terharu. Karena mereka menyadari, ini bukan kisah tentang uang. Ini kisah tentang manusia, tentang rasa malu, penyesalan, pengampunan, dan harapan. Setelah acara, aku duduk di bawah pohon besar di halaman sekolah. Anak-anak bermain di lapangan baru. Guru-guru mulai mengajar di ruang kelas yang bersih. Di klinik, dokter pertama sudah mulai memeriksa pasien. Seorang ibu hamil dari desa sebelah, Yuni, duduk di sampingku. Bu, I came here ingin playground di desa ini. Pindiknya selama 6 bulan. Saya ingin belajar dari ibu. Saya ingin tahu bagaimana caranya hidup sederhana, tapi bermakna. Aku mengangguk. Silakan, Nak. Rumah saya sederhana, tapi selalu ada tempat untuk yang ingin belajar. Pak Tomo datang membawa secangkir teh. Bu Siti, tim saya siap untuk proyek berikutnya. Sumur bor dan irigasi untuk sawah. Kita mulai minggu depan? Aku tersenyum. Ya, Pak. Tapi kali ini kita libatkan semua petani, agar mereka merasa ini milik bersama. Malam itu, aku duduk di beranda, seperti biasa. Langit penuh bintang. Jangkrik berbunyi, angin malam menyapu wajahku. Aku menatap foto Anwar yang kuletakkan di meja kecil. Foto kecil dari masa muda, saat ia pertama kali datang ke desa. Aku berbisik, janjiku. Sudah ditepati, Anwar. Klinik sudah berdiri, sekolah sudah dibuka, anak-anak tertawa, ibu-ibu tersenyum, dan hati yang dulu hancur kini mulai sembuh. Kau tidak perlu diingat sebagai Taipan. Cukup sebagai lelaki yang akhirnya belajar mencintai. Aku menutup mata, dan untuk pertama kalinya aku merasa lengkap. Bukan karena kaya, bukan karena terkenal, tapi karena kebaikan yang pernah ku beri dulu, kini kembali dalam bentuk 1000 senyuman, 1000 doa, dan 1000 harapan. Dan aku tahu, meski suatu hari nanti, tubuhku sudah tiada, warisan sejati tidak akan pernah mati. Ia akan hidup dalam setiap anak yang sembuh di klinik ini, dalam setiap siswa yang lulus dari sekolah ini, dalam setiap hati yang belajar. Jangan pernah remehkan seseorang, karena di balik kebaya lusuh, bisa jadi bersemayam jiwa yang pernah menyelamatkan dunia.